عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له نصيرا ولا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم. وقال أيضا: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا: لكل داء دواء فإذا أصيب الدواء برئ بإذن الله عز وجل. وقال في حديث الأخرى: عليكم بالحجامة في جوزة القمح دواء فإنه دواء من 72 داء. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita mengenai ilmu ketabiban, ilmu kedokteran, di mana ilmu kedokteran Islam sudah berkembang sangat pesat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah berdasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i mengatakan dalam suatu perkataannya, doya'u thulusal ilmi wa wakaluhu ilal yahudi wan nasara. Mereka kaum muslimin mengabaikan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sepertiga ilmu dijelaskan oleh Imam Syafi'i adalah ilmu di dalam bidang keduniaan, di antaranya adalah ketabiban, pengobatan. Sehingga mereka kaum Yahudi dan Nasrani melakukan lebih dahulu daripada kita. Dan alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari suatu ilmu yang dimana Rasulullah SAW senantiasa memberikan suatu anjuran kepada kita di dalam perobatan, itu pengobatan, di mana Rasulullah SAW senantiasa berobat dengan cara al-hijamah. Al-hijamah sudah dikenal semenjak zaman Rasulullah SAW dan sebelum zaman Rasulullah SAW, tepatnya di zaman Nabi Musa AS. Di mana di zaman Nabi Musa AS hijamah sudah berkembang pesat, kemudian terus berkembang sampai Rasulullah SAW tatkala Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada malaikat untuk menyuruh kepada Muhammad SAW untuk berbekam atau berhijamah. Dari mulai langit ketujuh sampai langit dunia, para malaikat mengatakan, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk hijamah. Sekarang alhamdulillah kaum muslimin sebagian banyak sudah mengetahui apa itu hijamah. Dan alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari apa itu hijamah, kemudian bagaimana tata cara hijamah yang benar dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, dan kemudian kita gabungkan dengan pengobatan-pengobatan yang insyaallah tidak membahayakan, dan itu pun akan sama-sama saling mengkombinasi antara pengobatan Rasulullah SAW dan pengobatan timur, dan insya Allah hasilnya sangat baik sekali. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian daripada al-hijamah tersebut. Al-hijamah berasal dari kata hijama yahjumu hijamatan. Ada 3 arti. Yang pertama adalah menyedot, yang kedua menarik, dan yang ketiga adalah sayatan menurut bahasa. Dan menurut istilah yang dimaksud dengan hijamah adalah mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh dengan sayatan pisau. Itu yang disebutkan oleh beberapa para pakar tabib, para pakar medis, yang disebut dengan hijamah. Kemudian Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya dikatakan lagi, beliau mengatakan, inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah, Sahih Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan lagi, sungguhnya apa-apa yang lebih baik kalian berobat adalah tidak lain hanyalah al-hijamah. Di sini penekanan di dalam
Sahih Bukhari Muslim dikatakan bahwasanya pengobatan dengan hijamah ini sangat penting sekali. Dan ternyata keajaiban-keajaiban ini Masya Allah sangatlah besar dari orang yang sudah lama sakit, kemudian sudah lama dia menderita penyakit, kemudian dihijamah dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah dan kemurahan Allah, akhirnya si pesakit tersebut bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Asy-syifa'u fi thalathin." Kesembuhan itu ada dalam 3 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syurbatu asal, yaitu meminum madu. Yang kedua wasyurqatu mihjam, yaitu dengan menyayat pisau atau dengan hijamah. Dan yang ketiga adalah waqayyatun nar, yaitu dengan pemanasan dengan besi. Wa anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku dari pemanasan dengan besi. Masya Allah, Rasulullah mengatakan bahwasanya 3 landasan pengobatan. Yang pertama syurbatu asal, meminum madu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan madu di dalam Quran sangatlah detail, sehingga banyaklah orang-orang Nasrani, banyak orang-orang kafir pada hari ini mereka menemukan bahwasanya ada yang dinamakan propolis, air liur lebah yang sangat dahsyat sekali kerjanya, sehingga ini lebih besar dahsyatnya daripada obat-obat lain, dan Masya Allah digunakan oleh mereka sebagai obat. Dan sekarang kita kaum muslimin pun mengikuti mereka untuk menemukan propolis di dalam madu tersebut. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan madu ini baik sekali di dalam penyembuhan, pencernaan. Kemudian di dalam penelitian di Mesir dikatakan madu ini sangat baik untuk orang yang terkena penyakit diabetes. Tentunya madu yang asli, madu yang tidak tercampur oleh bahan-bahan lainnya. Kenapa? Karena madu ini sangat baik buat pankreas dan perbaikan pencernaan. Yang ketiga, madu mencegah kanker, karena di dalam madu ini terdapat antioksidan sangat tinggi sekali. Kemudian di dalam madu juga terdapat penawar racun bagi seorang yang terkena racun. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menganjurkan bagi anak yang lahir diberikan ditahkik dengan 2 hal. Kalau tidak dengan kurma, kalau yang tidak ala lagi dengan madu. Masya Allah. Ternyata 2 hal ini, kurma dan madu, adalah sebagai imunitas tubuh. Nggak usah lagi diberikan imunitas, hanyalah imunitas kurma dan madu cukup bagi si bayi tersebut diberikan imunitas. Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan bagi si bayi kita. Alhamdulillah, insya Allah. Kenapa? Karena si bayi ini sangat murni, sangat baik, sangat sempurna. Kemudian dia lahir, maka yang baik adalah kembali kepada yang baik, kembali kepada sempurna, yaitu madu dan kurma. Selanjutnya yang kedua, Rasulullah mengatakan wasyurqatu mihjam, yaitu dengan syayatan pisau, yaitu dengan al-hijamah, dengan berbekam. Ternyata di Inggris, di Prancis, Amerika sekalipun sekarang sudah mereka menggunakan cara pengobatan bekam ini dengan nama pengobatan gelas. Masya Allah. Mereka mengagungkan pengobatan Islam, akan tapi kaum muslimin pada hari ini pun tidak mengerti apa itu yang dimaksud dengan hijamah atau bekam. Tapi insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita yang mau mengetahui apa yang dimaksud dengan hijamah dan bagaimana tata cara hijamah tersebut. Kemudian, apa sih manfaat daripada hijamah tersebut? Ada kurang lebih 5 manfaat. 5 manfaat. Seorang tabib dari Mesir mengatakan ada 5 manfaat di hijamah, di bekam, dikeluarkan darah kotornya dari dalam tubuh kita. Yang pertama adalah mengeluarkan darah merah yang sudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengeluarkan toksit yang bercampur, yang sudah bercampur dengan darah merah yang sudah mati. Kemudian dikeluarkan toksit tersebut dibarengi dengan darah kotor tersebut. Yang ketiga, mengembalikan fungsi organ tubuh agar bekerja secara optimal. Kenapa? Karena pada peredaran darah manusia, jika terdapat darah kotor, darah yang tidak berfungsi lagi bagi tubuh, maka organ tubuh tidak bekerja secara maksimal. Contoh misalnya pada daerah paru-paru. Kalau kita bisa lihat pada daerah paru-paru, meridian kantung kemih melewati daerah paru-paru. Jika pada daerah sekitar meridian kantung kemih, daerah paru-paru sekitar sini terjadi pengendapan darah kotor, maka akan terjadi paru-paru yang mungkin terjadi flek atau asma atau lain sebagainya.
Sehingga dengan izin Allah, tatkala darah itu dibuang pada titik paru-paru tersebut, maka dengan izin Allah batu, asma dan fleknya pun hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang ingin sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat adalah memperlancar peredaran darah. Kenapa? Karena sumbatan pada darah kotor itu akan menyumbat pada seluruh peredaran darah. Tatkala diambil darah kotornya dari sumbatan tersebut, maka peredaran darah tersebut akan menjadi lancar, sehingga nutrisi makanan dari yang kita makan kemudian dialirkan oleh darah sehingga sempurna sampai ke otak, sampai ke kepala, sampai otak kita pun membutuhkan nutrisi, sehingga dia membutuhkan nutrisi. Sekarang banyak orang yang terjadi pada hari ini, mereka tegang pada daerah kepala, kemudian sering vertigo, pusing-pusing dan sebagainya. Tatkala kita periksa dan tatkala kita diagnosa, ternyata terjadi pengendapan pada daerah tengkuk. Ini bisa terjadi yang pertama karena kurang oksigen, dan yang kedua karena kekurangan nutrisi pada makanan di otak, sehingga terjadi vertigo, kemudian terjadi lagi pusing-pusing dan terjadi lagi stroke, itu lebih berat kembali. Karena itu dengan hijamah maka darah diedarkan dengan lancar kembali. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan imunitas tubuh. Dalam satu kajian dikatakan interferon akan beraksi setelah orang dihijamah itu 100 kali. Interferon itu adalah nutrisi bagi darah, itu akan berlipat kembali setelah orang itu dibekam. Karena itu bagi mereka yang belum paham terhadap pengobatan bekam, kenapa kok harus dikeluarkan darah? Padahal darah itu adalah penting bagi tubuh. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada hemoglobin 120 hari saja, yaitu kurang lebih 4 bulan. Setelah 4 bulan dia akan mati dan mengendap dan tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Walaupun hemoglobin yang mati itu terus mengikuti peredaran darah, tetapi kerjanya tidaklah cepat, dan sehingga hemoglobin yang mati ini akan mengendap di bagian-bagian organ-organ tubuh. Contoh misalnya, endapan-endapan itu akan pertama yaitu pada titik payuhi atas, di atas kepala endapan-endapan hemoglobin. Kemudian yang kedua pada daerah tengkuk. Yang ketiga pada daerah pundak, yang bersaluran dengan otot trapesius. Kemudian selanjutnya pada daerah pinggang. Ini sering terjadi pengendapan hemoglobin yang sudah mati. Selanjutnya pada daerah betis. Nah, sering terjadi keras, kencang dan lain sebagainya, asam urat. Kemudian pada telapak kaki dan pergelangan kaki. Di situ terdapat beberapa pengendapan pada hemoglobin yang sudah mati. Kemudian selanjutnya adalah kita mengetahui ada macam-macam hijamah. Di zaman Rasulullah SAW hanya dikenal satu macam hijamah, yaitu bekam basah. Tapi pada hari ini sudah diketemukan lagi ada 2 macam selain daripada bekam basah. Yang kedua adalah jaffa, yaitu bekam kering. Apa beda daripada bekam kering? Fungsi daripada bekam kering adalah atau jaffa ada 4 hal. Yang pertama, mengurangi kontraksi otot. Jadi kalau jaffa ini tidak dikeluarkan darahnya, hanya fungsi pertama adalah mengurangi kontraksi otot yang agak tegang-tegang. Yang kedua adalah mengeluarkan angin yang lembab dari dalam tubuh kita, sehingga dengan jaffa ditarik angin yang berlebihan dalam tubuh, kemudian peredaran darah menjadi lancar kembali. Selanjutnya, menghilangkan nyeri dan kejang pada daerah pundak. Nah, ini sering sekali daerah pundak ini terjadi kekerasan otot, ketegangan otot, sehingga dengan dijaffa insya Allah. Kemudian yang keempat, mengurangi panas pada tubuh. Jadi kalau kita terjadi panas bagi tubuh, maka insya Allah dengan dijaffa pun bisa dikurangi penyakit panas dari dalam tubuh. Insya Allah jaffa dan bekam basah insya Allah kita akan praktekkan. Selanjutnya, penyebab darah dipenuhi toksit. Apa penyebab darah dipenuhi toksit? Tadi sudah dikatakan bahwasanya manfaat daripada hijamah mengeluarkan toksit di dalam tubuh. Kemudian kenapa kok darah dipenuhi toksit? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pola makan yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Makan yang tidak teratur, yang tidak mengikuti Rasulullah SAW pasti akan menemukan masalah pada dalam tubuhnya. Yang kedua adalah sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat pewarna dan pengawet, tambahan-tambahan zat-zat kimia. Yang ini lama-kelamaan akan menimbulkan kanker pada dalam tubuh kita. Dan yang ketiga adalah soft drink, sering meminum minuman soft drink, ini pun sama. Ya. Atau minuman-minuman yang bergairah, minuman-minuman yang banyak sekali iklan yang mengatakan minuman-minuman itu dapat menambah energi. Padahal Masya Allah, ini akan melemahkan organ-organ tubuh kita, terutama lever dan ginjal kita. Selanjutnya, obat-obatan kimia. Ya, terjadinya toksin dalam tubuh kita karena sering mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah dalam hadisnya menyebutkan ada obat-obatan kimia. Padahal sebelum Rasulullah SAW diutus, orang-orang Persia, orang Romawi, orang Yunani, mereka gemar dalam menggunakan obat-obat kimia. Ya, sehingga kenapa Rasulullah diutus kok Rasulullah tidak meminum obat-obat mereka? Kenapa? Karena Allah sayang kepada Rasulullah dan hambanya. Sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan obat-obat yang alami. Seperti apa? Alaikum bil habatis sauda, karena syifa'u min kulli da'i la samma, kata Rasulullah. Maka diwajibkan bagi kalian habatus sauda, jintan hitam. Kenapa? Karena obat bagi segala penyakit. Kemudian kecuali kematian, kata Rasulullah. Ada obat lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, itu madu al-asl. Kemudian kurma. Kalau Rasulullah bersabda, barang siapa yang setiap hari makan 7 kurma, maka dia terbebas daripada sihir. Masya Allah. Selanjutnya ada lagi, Rasulullah menganjurkan lagi obat-obatan selain kurma, madu dan sebagainya adalah yaitu air susu kambing. Masya Allah. Tentunya kambing yang tidak sembarangan. Ya, Rasulullah SAW senang sekali untuk minum air susu kambing. Selanjutnya ada lagi, di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ada obat-obatan selain daripada yang saya sebutkan adalah bahwasanya ada Rasulullah pernah menyebutkan yang namanya obat yang berbentuk jamur. Ya, dan ini sudah banyak ditemukan oleh orang-orang Cina dan orang-orang Jepang. Dan Rasulullah sudah menyebutkan 14 abad lamanya. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita alami, maka yang masuk ke tubuh kita itu harus alami. Jika yang masuk ke tubuh kita bukan alami, maka yang terjadi adalah kontradiksi. Bagi tubuh kita yang akhirnya metabolisme tubuh kita itu tidak akan lancar. Selanjutnya, lingkungan yang tidak mendukung khususnya. Inilah salah satu penyebab toksit masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita dipenuhi oleh toksit. Kemudian, apakah tubuh kita dapat terbebas sendiri daripada sel-sel darah kotor? Jawabannya bisa. Akan tetapi karena sudah kebanyakan toksit yang kita makan, akhirnya tubuh kita, organ-organ tubuh kita yang melawan racun khususnya itu sudah melemah. Salah satunya adalah lever, kemudian limpa. Mereka sudah melemah karena kebanyakan toksit yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, sehingga karena itu perlu dihijama. Jangankan seperti itu, Rasulullah SAW yang makanannya baik, yang ibadahnya baik, yang kita sudah Masya Allah, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun masih menganjurkan umatnya untuk berbekam pada 17, 19, dan 21 pada setiap bulannya. Masya Allah, Rasulullah pun menganjurkan kepada umatnya untuk setiap bulan untuk berbekam. Kenapa? Karena beliau sangat sayang sekali kepada umatnya, agar senantiasa umatnya sehat, kuat fisiknya, agar senantiasa untuk menghidupkan sunnah, membalikan sunnah kepada hal-hal yang tadinya bid'ah kembali kepada sunnah, agar yang bid'ah ini kita bisa perangi. Masya Allah, itulah Rasulullah SAW. Selanjutnya, bekam bisa menyembuhkan racun dan sihir. Apakah bisa bekam bisa menyembuhkan racun dan sihir? Bisa. Yang pertama adalah dari racun. Dari riwayat Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW pernah diracuni oleh perempuan Yahudi dari Khaybar. Suatu ketika Rasulullah SAW dihadiahkan oleh wanita Yahudi, wanita tua itu, seekor kambing yang di situ hanyalah pahanya, dan Rasulullah sangat senang sekali. Ditanya oleh Rasulullah, apakah ini? Kemudian dijawab oleh si wanita Yahudi tadi yang meracuni Rasulullah, ini adalah hadiah. Wanita ini takut kalau dia ngomong ini sedekah. Kenapa? Rasulullah tidak mau makan sedekah. Akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW. Tatkala beliau nyantap, Jibril datang. Ya Muhammad, itu diracuni.
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memuntahkan. Setelah diperintahkan oleh para sahabat untuk dimuntahkan, Rasul bertanya kepada wanita Yahudi tersebut, apakah kamu meracuni kami? Ya, kata jawab wanita Yahudi tadi. Kemudian, apa tujuan kamu meracuni kami? Kemudian wanita itu mengatakan, kalau engkau seorang pendusta, kata wanita tadi, maka engkau akan berhenti dari pendustaannya. Tapi kalau engkau seorang Rasul, maka engkau akan hidup. Allah memberikan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Rasulullah hidup. Kemudian Rasulullah memberitakan kepada para sahabat untuk berbekam pada titik kumah 2. Pada titik kumah 2 karena titik kumah 2 ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dekat dengan jantung, sehingga peredaran darah pada jantung menjadi lancar, pengeluarannya pun sehingga menjadi lancar. Karena itu Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan kepada para umatnya untuk senantiasa berbekam pada titik kumah 2, karena kumah 2 ini adalah salah satu titik poin yang paling baik untuk dibekam pada tiap bulannya. Kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, waktu berbekam. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Man ihtajama li 17 wa 19 wa 21 kana shifa'un min kulli da." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berhijama pada tanggal 17, 19, 21, kana shifa'un min kulli da, dia akan menyembuhkan dari segala penyakit. Inilah sabda Rasulullah SAW. Apabila kita turuti, apabila kita melaksanakan dengan senang hati, maka shifa'un min kulli da. Dan kita harus meyakini bahwasanya qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq. Benar-benar beliau adalah yang dibenarkan, dan benar-benar Rasulullah sangat orang-orang yang benar. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah bukanlah karena hawa nafsu Rasulullah SAW sendiri, akan tapi karena memang firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain hari-hari tadi, mana waktu yang paling baik dibekam, yaitu apakah pagi, siang, malam? Beberapa imam mazhab mereka senantiasa, khususnya Imam Ahmad, jika dia ingin dibekam, maka tatkala waktu kapanpun waktu ingin dibekam, dia akan memanggil muhajim untuk membekam. Kemudian juga Imam Ambal sama, kapanpun waktu jika dia pun ingin dibekam, maka dia pun akan dibekam. Termasuk sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Umar radhiyallahu an, jika dia ingin dibekam, maka kapanpun waktu jika dia ingin dibekam, maka dia pun dibekam. Artinya waktu yang di sini tidaklah tidak menjamin suatu kebaikan, tetapi dalam menurut medis atau kedokteran, maka pada waktu jam-jam ba'da zuhur sampai asar itulah yang lebih baik. Kenapa? Karena darah itu sedang mengejolak, darah itu sedang naik, darah itu sedang matang-matangi dan sedang keluar bergejolak benar-benar, sehingga jika kita bekam pada jam-jam tersebut, maka pengeluarannya pun akan tuntas insyaallah. Selanjutnya, tempat-tempat hijamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan pelajari tempat-tempat hijamahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di manakah tempat-tempat hijamahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa hadis, periwayatan hadis mengatakan, yang pertama adalah al-akhda'ain. Al-akhda'ain, yang dimaksud dengan al-akhda'ain adalah pas di bawah telinga. Jika kita mempelajari ilmu akupuntur, maka tepat pada titik Yifeng. Apa yang dimaksud dengan titik Yifeng? Yaitu di sini dikatakan titik Yifeng adalah titik bladder, kantung kemih yang melewati telinga. Sehingga pada titik ini baik buat dibekam. Maka Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk titik al-akhdain. Apa fungsi al-akhdain? Fungsi daripada titik al-akhdain yaitu pas di bawah telinga. Apakah fungsinya? Fungsinya yang pertama yaitu untuk pendengaran. Jika pendengaran kurang baik, maka titik al-akhdain baik untuk dibekam. Yang kedua adalah untuk daerah rahang jika kaku, stroke muka. Yang ketiga adalah untuk vertigo, pusing-pusing kepala. Yang keempat untuk stroke. Yang kelima untuk hipertensi. Ini titik al-akhdain. Jika kita dibekam pada titik al-akhdain, insya Allah pendengaran kita akan
kembali vertigo kita akan hilang, dan tentunya tidak sekali akan tapi perlu terapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-hamma atau yafukh. Di mana titik al-hamma atau yafukh tersebut? Yaitu pas daerah atas kepala, yaitu pas di titik paihui atau pada titik du di dalam ilmu akupuntur. Maka titik paihui ini adalah baik dibekam. Apa fungsi pada titik paihui ini? Yang pertama adalah untuk menghilangkan ketegangan pada raut wajah. Yang ketiga adalah untuk stroke. Yang keempat untuk hipertensi. Yang kelima untuk vertigo. Yang keenam adalah untuk saraf, daerah saraf, ya. Dan yang selanjutnya adalah fungsi dari titik paihui adalah untuk menyegarkan seluruh peredaran darah yang ada di daerah kepala. Ya. Selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pada tengkuk atau titik kumah 2 yang tadi kita sudah sebutkan. Ya, pada titik kumah 2 itu pada titik kumah 2 yaitu di atas leher, yaitu pas di tengkuk. Kalau kita periksa, maka titik kumah 2 itu akan ada sedikit lubangan pada titik kumah 2 tersebut. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan pada titik kumah 2 adalah menyembuhkan 72 penyakit. Apa yang maksud dengan 72 penyakit? Seluruh 72 penyakit berkumpul pada kumah 2. Fungsinya adalah untuk 72 penyakit. Seluruh penyakit yang ada pada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 72 itu insya Allah bisa disembuhkan. Dan ternyata benar, orang stroke hanya pada titik kumah 2 saja kita bekam insya Allah. Orang yang terkena penyakit yang parah dan lain sebagainya insya Allah pada titik kumah 2 Allah akan memberikan kesembuhan. Selanjutnya adalah pada titik al-malal. Manakah titik al-malal? Yaitu titik al-malal adalah pas titik punggung kaki. Ya, nah ini al-malal. Rasulullah pernah dibekam pada titik al-malal tatkala beliau terjatuh atau tertimpa kurma dan terluka pada bagian tubuhnya. Titik al-malal ini fungsinya adalah salah satu fungsi titik al-malal yaitu untuk memberikan kesembuhan, membantu kesembuhan tubuh, atau kalau di dalam ilmu refleksiologi di sini adalah kelenjar getah bening. Untuk memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak atau untuk memperbaiki beberapa penyakit yang ada dalam tubuh kita. Al-malal baik untuk seperti itu. Selanjutnya adalah pinggul. Ya, Rasulullah pernah dibekam pada titik pinggul karena beliau pegal-pegal pada titik pinggul, maka beliau dibekam pada titik pinggul. Ya. Selanjutnya adalah urat merih. Nah, pada urat merih, nah ini hati-hati untuk pemula urat merih. Karena sangat bahaya sekali. Urat merih ini fungsinya banyak sekali. Jika kita dibekam pada titik urat merih ini, yaitu banyak fungsinya, diantaranya untuk pendengaran, daerah bahu, seluruh daerah bahu, kemudian seluruh punggung, telapak tangan, pergelangan, lengan tangan, dan daerah kepala. Karena urat merih ini adalah peredaran darah, pembuluh darah di sini mengumpul semua. Karena itu jika pemula hati-hati jangan menggunakan pisau bedah atau tidak menggunakan silet. Kenapa? Karena akan membahayakan dan akan terkena pembuluh darahnya. Karena itu digunakanlah lancet atau launching device untuk membekam pada titik urat merih. Selanjutnya adalah titik al-kahil. Mana titik al-kahil? Ya. Al-kahil adalah di antara dua pundak, yaitu pas titik punggung, ya, cervical keempat. Di sini fungsi pada cervical keempat al-kahil adalah banyak sekali. Yang pertama untuk pandangan lebih terang, untuk daerah saraf, ya, saraf kejepit, pegal-pegal leher, kemudian stroke, kemudian lagi kolesterol tinggi dan lain sebagainya, maka al-kahil baik untuk dibekam. Itulah titik-titik yang Rasulullah SAW pernah beliau dibekam. Kemudian ada beberapa titik-titik tambahan selain pada titik-titik yang disebutkan tadi. Maka di chart of cupping point di sini disebutkan ada lagi Rasulullah pernah mengatakan ummul mughith. Ummul mughith yaitu pada di antara alis. Ya, karena orang sering sakit daerah antara alis, ya berat rasanya jika kita bekam pada ummul mughith, maka yang terjadilah keringanan, darah akan keluar hitam banyak dan insya Allah akan meringankan kepala si pesakit. Selanjutnya juga pada
pelipis, ya, dekat di antara samping mata dekat dengan kuping, ya, pasnya di daerah dekat sini. Maka ini fungsinya buat mata biar penglihatan baik dan juga untuk vertigo. Selanjutnya titik-titik tambahan yang ada pada chart of cupping point, diantaranya yaitu pundak, ya, daerah pundak. Maka di sini kita lihat daerah pundak, ya, ini buat berfungsi buat pegal-pegal daerah pundak, kolesterol, hipertensi, ya. Selanjutnya di sini sudah ada beberapa nomor seperti nomor 21 itu fungsinya, nomor 20 sudah disebutkan. Nomor 20 fungsinya paru-paru. Kalau kita lihat di bagian-bagian tertentu, maka insya Allah pada chart of cupping points ini sudah lebih jelas lagi. Ada beberapa gambaran-gambaran yang dimana di sini tambahan daripada titik-titik bekam Rasulullah SAW. Ya, dan insya Allah pada cupping point inilah beberapa terapi yang sudah dijelaskan dan insya Allah tidak berbahaya bagi tubuh. Dan tolong diperhatikan, nanti ada pada titik perut, ya, ini titik tidak dibekam dengan basah, akan tetapi hanya dibekam kering, tidak dikeluarkan darah. Kecuali kalau memang seseorang tersebut atau si pesakit terkena sihir, boleh pada titik perutnya dibekam basah. Kenapa? Karena pada titik poin atau poin di daerah perut ini tidaklah banyak manfaatnya jika kita bekam basah, kecuali orang terkena sihir. Dan insya Allah kaum muslimin bisa melihat gambaran pada chart of cupping point yang sudah dibuat oleh Tibbun Nabawi Network. Selanjutnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menambahkan ada beberapa titik yang paling baik, yaitu titik dagu atau bawah dagu. Ini baik buat orang terkena sakit gigi atau seluruh sakit kepala. Titik dagu baik dibekam, dan ini boleh dikeluarkan darahnya. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim mengatakan titik ini baik sekali untuk orang yang radang tenggorokan, ya, radang tenggorokan, kemudian susah bicara, batuk dan sebagainya, penyakit daerah leher dan ke atas, insya Allah pada titik dagu bisa dibekam. Itu tambahan-tambahan daripada poin-poin tersebut. Kemudian selanjutnya kita melaju kepada peralatan hijamah. Seorang tabib harus mengetahui peralatan hijamah yang baik, yang kuat, yang tidak mudah pecah tentunya. Dan peralatan-peralatan ini dia mengetahui sangat seksama sekali. Karena itu kita bisa lihat, yang pertama adalah alat vakum. Alat vakum. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan alat cup. Alat cup ada beberapa nomor. Yang pertama adalah cup nomor 1. Cup nomor 1 ini berfungsi, letak-letaknya diantaranya adalah di daerah punggung keseluruhan, terus sampai bawah, sampai dengan perut, ya. Kemudian pinggang nomor 1 bisa. Dan tergantung juga, kita harus lihat tergantung pada si pesakit, baik dia kurus maupun besar badannya. Selanjutnya cup yang selanjutnya adalah nomor 2, agak sedikit sedang. Ini pun masih kita gunakan pada titik pundak dan pada titik kumah 2. Insya Allah pada titik kumah 2 ini kita gunakan cup nomor 2 agar tuntas darahnya. Selanjutnya ada cup nomor 3, dan bentuknya ada 2 jenis. Yang pertama datar, yang kedua cekung. Dan titik nomor 2 ini, nomor 3 ini bisa digunakan pada beberapa poin, yaitu kita bisa titik Cusanli atau lambung 36. Ini kita bisa bekam pada titik Cusanli untuk kita gunakan nomor 3 alat cup. Selanjutnya pada titik-titik atau poin-poin asam urat di atas dengkul ada 4 titik. Ya. Selanjutnya di belakang, pas daerah dengkul di belakang ini kita bisa menggunakan juga nomor 3. Kemudian terakhir nomor 4.
sama bentuknya, ada dua jenis bentuk, yaitu ada bentuk yang datar dan ada bentuk yang cekung, dan ini digunakan pada pergelangan-pergelangan tangan. Ya, seperti diletak di sini, kemudian pada titik paru-paru, kita bisa bekam pada titik paru-paru. Ya, ini untuk kita bisa letakkan nomor 4. Selanjutnya pada lambung 41, atau di dalam ilmu refleksiologi nomor 39. 41 itu bisa baik kita gunakan untuk nomor 4. Selanjutnya dibutuhkan lagi minyak zaitun. Minyak zaitun baik untuk pembekaman. Sebelum kita melakukan pembekaman, maka kita balur tubuh si pesakit dengan minyak zaitun. Kalau tidak, dengan beberapa minyak pengobatan yang lain yang tidak berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya adalah kita perlukan alkohol. Yang baik adalah 96% atau 70%. Itu lebih baik untuk sterilisasi alat. Kemudian kita letakkan pada alat semprot untuk lebih mudah kita gunakan. Kemudian adalah tisu. Gunakan tisu untuk mengambil darah. Jangan kapas. Kenapa? Karena kapas akan lengket. Lebih baik tisu. Selanjutnya, alat yang lain adalah launching device. Launching device ini akan membantu kita untuk mengeluarkan darah, dan ini tidak berbahaya bagi pemula. Ya, baik sekali untuk pemula untuk menggunakan launching device. Dan jika dia sudah ahli, boleh menggunakan pisau atau pisau bedah. Gunakan pisau bedah nomor 3, kemudian mata pisaunya kita gunakan nomor 11 atau nomor 15 untuk menyayat pada titik-titik poin si pesakit. Selanjutnya, kita gunakan lagi masker. Masker untuk menutup hidung, baik dipergunakan untuk si tabib agar supaya toksit yang melewati udara tatkala keluarnya darah dari si pesakit tidak membahayakan bagi si tabib. Kemudian tidak lupa sarung tangan, karet yang sterilisasi dan setiap kali ganti ini harus digunakan. Dan kemudian kita gunakan lagi jarum. Di sini ada, kita gunakan lagi jarum lancet, ya seperti ini. Ini untuk mengeluarkan darah yang diperlukan pada launching device. Kita lihat cara-cara memasukkan launching device. Kita putar launching device, kepalanya. Kemudian ini adalah kepala steril, sudah steril, dan ingat hanya diputar saja ke kiri. Selanjutnya kita masukkan lancet pada launching device. Kemudian kita tekan. Dan cara penggunaannya mudah sekali, tarik kemudian push atau pencet, tarik dan kemudian pencet. Dan insya Allah akan lebih diperagakan lagi pada praktek khususnya, insya Allah. Betul. Nah, kemudian kita lanjut kepada praktek peragaan. Sudah lengkap apa yang tadi disebutkan, masker, sarung tangan, dan seluruh peralatan sudah siap kita tempatkan pada poin-poin tertentu. Maka insya Allah saya akan tempatkan pada beberapa poin, khususnya daerah kepala awalan, yaitu pertama titik payuhi atas kepala, selanjutnya titik kumah 2. Nah, ini dikatakan tadi titik kumah 2 ini pas ada tengkuk. Ya, daerah sini titik kumah 2, ada 3 poin, ada 3 poin, 1, 2, dan 3. Dan tadi disebutkan titik yifeng, ya, nah ini pas di bawah, atau titik al-akhadain di bawah telinga. Ya. Maka kita akan awali pada titik payuhi. Kita pergunakan minyak zaitun. Sebelum kita pergunakan alat kop, maka kita balur kepala si pesakit dengan zaitun. Fungsi zaitun antiseptik dan sangat baik bagi si pesakit. Ya. Agak sedikit kita urut
agar dilemaskan dan agar supaya peredaran darah lancar di daerah kepala. Selanjutnya kita gunakan nomor 2 pada titik kumah 2. Hanya 2 kali sedotan. Kenapa? Karena agak sensitif pada titik kumah 2. Kalau kita tarik sampai 3 kali, si pesakit akan terasa sakit. Kemudian selanjutnya sebelahnya 2 kali. Kemudian pada titik paihui kita bisa menggunakan cara nomor 3 yang lengkung maupun yang datar, tergantung pada kepala si pesakit. Nah, ini tidak bisa, maka kita menggunakan pada yang datar. Dua kali. Selanjutnya, ini kita diamkan selama kurang lebih 3 menit sampai 5 menit dan tidak lama-lama. Akan tertarik darah-darah kotor dari daerah pundak, terus akan naik ke leher, juga daerah kepala akan naik terus, ditarik pada titik kumah 2 semuanya. Dan pada titik kumah 2 akan menarik seluruh yang ada pada darah kotor yang ada pada punggung, pinggang, terus naik ya, sehingga sampai kepada titik kumah 2. Dan ini adalah sentral pada otak kita yang terdapat banyak sekali darah kotor. Maka untuk penggunaan titik kumah 2 baik juga kita gunakan kepada anak yang autis. Boleh kita gunakan untuk anak yang autis, kita bekam pada titik kumah 2. Insya Allah akan memberikan kesembuhan pada anak yang autis tentunya. Kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Selanjutnya kita gunakan alat launching device. Akan diberikan beberapa cara. Yang pertama ini adalah launching device. Sebelum kita keluarkan darahnya, maka kita tarik sekali lagi. Sedot sekali lagi. Kemudian setelah itu kita lepas, tarik ujungnya. Kemudian mulai kita tusuk. Dan ini tidak terasa sakit karena sudah kebal. Agak sedikit ketekan, mengelilingi ya. Dan titik poinnya ini dipenuhkan saja, tidak mengapa dan tidak membahayakan bagi si pesakit. Setelah dirasa cukup, kemudian kita sedot kembali 1, 2, dan 3. Masya Allah. Selanjutnya satu lagi, tekan, terus memenuhi lingkaran. Kemudian tarik 1, 2, 3. Darah akan keluar terus sampai darah yang kotor habis. Selanjutnya titik paihui. Penekanan sama. Selanjutnya kita tekan. Ya, kemudian setelah ini kita diamkan kurang lebih 5 sampai dengan tidak lebih dari 10 menit. Kenapa? Karena khawatir akan keluar bintik-bintik putih atau dikatakan plasma nanti pada sekitar poin hijamahnya. Tidak menyakitkan, akan tapi nanti akan terasa perih sesudahnya. Setelah kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit, maka darah akan membeku. Darah akan membeku, mengental. Lihat titik paihuinya, Masya Allah, hitam sekali.
Ya, ini bisa kita tarik kembali satu tekanan atau satu tarikan kembali untuk meyakinkan apakah benar-benar sudah beku atau tidak. Apakah darah masih keluar atau tidak, kita tarik kembali. Selanjutnya kita sediakan tisu dan alat tempat sampah untuk darahnya. Maka kita bisa gunakan bagaimana teknik cara mengambil darahnya. Lihat, tisu kita letakkan pada bawah, kemudian kita tarik ujung hijaunya. Nah, lihat, dan darah tidak tumpah. Kemudian kita lap poinnya. Nah, inilah darah kotor pada titik kumah 2. Kita masukkan pada tong sampahnya. Kita lap. Dan untuk sterilisasi awal, kita gunakan alkohol. Kita semprot. Ini masukkan. Tambahkan lagi tisu untuk sterilisasi awal sebelum kita mensterilisasi ulang. Dan ingat, setiap satu pesakit harus mensterilisasi alat. Dan kita ulangi kembali lagi pada titik kumah 2 sekali lagi, apakah darahnya masih keluar atau tidak. Selanjutnya pada sebelahnya, sebelah kiri. Insya Allah. Dan inilah darahnya kental sekali. Nah, ini titik kumah 2. Karena bisa terjadi seperti ini. Semprotkan alkohol. Kemudian kita ulangi sekali lagi untuk meyakinkan darah tidak keluar dari titik poin kumah 2 tersebut. Kemudian selanjutnya adalah payhui, dan payhui agak sedikit rumit. Maka si pesakit kita mintakan untuk nunduk agar mudah diambil darahnya. Selanjutnya kita ambil, lihat. Nah, tidak tumpah. Ambil titik payhui, maka lihat yang tadi kita ulangi lagi 2 kali. Kemudian kita ambil. Nah, ini sisa-sisa daripada darah-darah kotor akan berbentuk seperti embun. Dan ini menandakan insya Allah darah sudah bersih dari titik kumah 2 tersebut. Dan sterilisasi pada alkohol, jangan lupa sebelum kita letakkan pada tempatnya. Ambil, bersih. Nah, tinggal 1 poin lagi pada titik kumah 2, dan saya akan peragakan. Selanjutnya pada titik meri, balurkan minyak zaitun. Di leher si pesakit. Selanjutnya pada pundak dan al-kahil. Kita menggunakan pada titik meri nomor 3, pas di bawah al-akhda'in. 1, 2 tekanan. Begitupun samping. Selanjutnya pada pundak. Tiga kali sedotan. Dan ditambah pada titik al-kahil, servikal nomor 4. Kita diamkan sampai kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ini adalah posisi yang paling baik di dalam pembakaman, yaitu dengan keadaan duduk.
Akan tetapi jika kita menemukan masalah pada pembekaman, yaitu si pesakit terasa pusing-pusing kemudian ingin pingsan, maka kita baik rebahkan dengan tengkurap. Ya, berarti si pesakit mempunyai gejala tekanan darah rendah atau memang anemia, yang itu memang tidak boleh dibekam anemia. Kalau tekanan darah rendah memang masih boleh, tapi kalau anemia agar tidak dibekam. Nah, selanjutnya kita teruskan dengan kita gunakan launching device. Selanjutnya urat meri. Kemudian pundak al-kahil. Kemudian kita sedot kembali. Selanjutnya al-kahil. Hitam, ya. Di sini hitam. Kenapa? Karena di sini terkumpul darah-darah toksik, darah-darah yang sudah mati. Terlihat hitam sekali. Jika darah sudah dikeluarkan, maka hitam ini akan hilang, insya Allah. Ya, selesai. Maka kita tunggu sampai 5 kurang lebih sampai 10 menit. Selanjutnya, maka saya akan praktekkan jaffa atau bekam kering. Sebelum di jaffa, maka kita baluri seluruh punggung pada si pesakit zaitun agar licin. Karena tidak boleh jaffa dalam keadaan kering dan tidak licin. Kemudian kita agak urut ke bawah untuk melancarkan juga peredaran darah. Kemudian kita letakkan kok nomor 2 dan ditekan sedang saja. Selanjutnya kita luncurkan dari atas ke bawah. Agak tegak. Naik lagi. Terus luncurkan seperti ini. Nah, ini di jaffa. Ini sistem jaffa. Fungsi dari sistem jaffa menghilangkan nyeri pada otot, menghilangkan angin, lembab, dan melancarkan peredaran darah. Daripada kita mengerok, maka lebih baik kita lakukan jaffa. Lakukan jaffa pada meridian kantung kemih, seluruh punggung sampai pinggang. Akan terlihat merah angin. Kemudian tengah-tengah tulang sampai terlihat merah.
Ya, seperti ini. Inilah Java yang tadi kita sebutkan. Kemudian bisa lagi di Java pada perut, tapi tidak digerakkan. Akan tetapi hanya kita ambil pada titik perut, dan insya Allah nanti akan dicontohkan. Selanjutnya kita akan membekam pada titik paru-paru. Nah, ini titik paru-paru. Selanjutnya titik paru-paru kembali kiri kanan. Selanjutnya titik jantung di bawah paru-paru. Masih juga titik jantung di bawah paru-paru. Kemudian lambung dan pankreas. Lambung dan pankreas. Ya. Kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah kita menggunakan launching device, maka kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan pisau bedah. Dan ini sama dengan launching device atau lancet. Satu orang satu alat. Seperti mata pisau ini satu sakit, tidak boleh dicampur. Nah, bentuknya seperti ini, nomor 15. Ini bentuk nomor 15. Kemudian kita masukkan. Kita kunci. Nah, ini sudah terkunci dan tidak copot. Kita lihat pada si pesakit bagaimana cara penggunaan handle. Ya, kita ayunkan. Tidak juga terlalu menekan. Rata sampai memenuhi lingkaran. Selanjutnya kita sedot. Sama. Kita ayunkan. Kemudian kita tarik dan kita sedot. Kita ayunkan. Tidak menekan. Diayunkan saja, menempel. Dia sudah mengeluarkan darahnya. Penggunaan pisau bedah ini sangat tuntas sekali dibanding dengan lancet. Darah keluar. Dengan tuntas. Jika memang dia tidak ada darahnya, maka dia tidak akan keluar. Lihat, bedakan antara kanan dan kiri. Lebih banyak mana, maka kita bedakan antara kanan dan kiri. Selanjutnya, maka kita akan membekam pada titik Chu Sanli atau lambung 36. Apa fungsi Chu Sanli? Ini baik buat remati daerah kaki, kemudian mengembalikan fungsi normal stamina tubuh si pesakit. Kemudian fungsi lain daripada Chu Sanli yaitu sama dengan kelenjar getah bening, yaitu untuk membantu penyembuhan si pesakit. Selanjutnya, pada titik selanjutnya
yaitu ginjal 3. Nah, pas di bawah mata kaki. Apa fungsi di sini? Rasulullah mengatakan jika dibekap pada titik ini baik untuk menyembuhkan rematik atau penyakit sciatika atau asam urat yang sakit-sakit daerah telapak kaki sampai pada pinggang si pesakit. Selanjutnya pada titik ini adalah titik lambung 25, yaitu 3 jari dari kiri kanan, dan ini hanya di jafah, di bekam kering. Tidak kita keluarkan darahnya. Kenapa? Karena tadi yang dikatakan jika dia terkena sihir boleh kita bekam, dikeluarkan darahnya, tapi jika tidak maka lebih baik tidak kita keluarkan. Fungsi daripada jafah lambung 25 yaitu untuk daerah sembelit, kemudian kembung, keras perut, kemudian busung lapar bisa, kemudian beberapa penyakit daerah perut, khususnya juga pada titik lambung 25 ini bisa kita jafah. Kurang lebih waktunya 15 sampai 20 menit lamanya. Maka pada titik jafah ini berfungsi baik untuk daerah sembelit. Jika seseorang tadi sembelit, ya. Sembelit ada 2 macam. Yang pertama adalah sembelit aktif, yaitu dikatakan cirit-birit, buang air besar atau dehidrasi. Dan yang kedua yaitu sembelit pasif, yaitu susah buang air besar. Biasanya tandanya itu fasesnya keras, kemudian buang air besarnya kurang lebih 2 hari sampai 3 hari. Dan jika didiamkan lama-kelamaan akan menjadi wasir, bisa juga menjadi kanker usus pada kolon. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Setelah hasil dari pembekaman, maka baiknya kita berikan si pesakit minyak zaitun kembali atau minyak but-but untuk antiseptik. Mencegah adanya infeksi pada poin-poin yang setelah dibekam tadi. Selanjutnya, alat yang tadi digunakan maka sebaiknya kita rendam pada cairan-cairan yang mengandung mematikan kuman apa saja. Bisa digunakan tadi kita gunakan Puralin atau Baiklin cairannya untuk kita rendam sekian menit. Kemudian setelah itu kita cuci bisa dengan sabun pencuci piring atau sabun-sabun yang digunakan untuk pencuci alat-alat rumah tangga. Dan ingat, dijauhkan mencuci dengan sabun colek. Kenapa? Karena akan membahayakan bagi alat bekam, akan berkarat. Yang terjadi adalah akan tergores pada alat bekam dan kurang baik. Dan dilarang merendam dengan air panas, kecuali beberapa hari setelah pembekaman, 3 hari atau beberapa hari kita boleh rendam pakai air panas. Dan itu pun bukan air panas yang dari kompor, akan tapi air panas yang sudah kita diamkan beberapa menit, kemudian kita celupkan untuk mencuci atau mensterilisasi alat bekam. Alhamdulillah, setelah kita praktek, kemudian tadi diperlihatkan cara mensterilisasi, cara membersihkan. Setelah itu ada 2 pembahasan yang sangat penting yang sekarang menjadi perbincangan para ulama, yaitu yang pertama adalah batalkah seseorang tatkala dihijama dan dia sedang berpuasa. Dan insya Allah akan kami jelaskan secara singkat siapakah ulama yang membatalkan dan siapakah ulama yang tidak membatalkan. Yang pertama adalah ulama yang membatalkan, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Haqiqatus Shiyam. Beliau menggunakan hadis Rasulullah SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Telah batallah orang yang menghijam atau orang yang menghijam seorang dan orang yang dibekam, sama-sama batalnya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengikuti pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rohawai, dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Munzir. Kemudian muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pun mengikuti pendapat gurunya, yaitu bahwasanya orang yang dibekam kemudian dia sudah berpuasa maka puasanya telah batal.
Selanjutnya dibantah oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW, dan ini tentunya lebih kuat, yaitu sahabat yang tidak membatalkan tatkala orang yang saum kemudian dia dibekam dan puasanya tetap atau saumnya tetap tidak batal. Pertama adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, dan istri Rasulullah adalah orang yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah SAW. Riwayat dari Ummu Alqamah, beliau mengatakan pernah suatu ketika kami dalam keadaan puasa, kami berbekam dan dibekam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan kami membawa keponakan kami, dan Aisyah radhiyallahu anha tidak berpendapat atau beliau diam saja membolehkan dan tidak pernah membatalkan. Kemudian pendapat Anas bin Malik juga pernah ditanya, apakah orang yang dibekam kemudian dia dalam keadaan saum batal? Maka Anas berpendapat tidak. Selanjutnya pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan inilah sahabat yang sangat detail terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap berbekam tatkala siang hari, tatkala bulan Ramadan, maka tatkala tua maka beliau mengganti waktu tatkala malam hari. Kenapa? Karena keadaan lemah. Di sini ada beberapa yang harus kita ambil, bahwasannya kesimpulan daripada pendapat antara yang membatalkan dan yang tidak adalah di sini dikatakan oleh ulama-ulama yang tidak membatalkan seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Ibnu Hazm, Mujahid, Tawus, Atha, dan Sa'id bin Jubair. Mereka ulama-ulama yang tidak membatalkan, dan Imam Syafi'i malah mengatakan bahwasanya bekam itu sama dengan orang yang membuang air seni, atau berbekam itu sama dengan orang yang membuang tinja, atau berbekam itu sama orang yang mengeluarkan keringat. Ya. Hukum daripada orang yang mengeluarkan keringat, hukum orang yang membuang air seni, hukum orang yang membuang air tinja adalah tidak batal di dalam hukum. Yang membatalkan, kata Imam Syafi'i, adalah suatu zat yang masuk ke dalam mulut dan itu dirasakan enak, kemudian di dalam beliau mengatakan lagi dalam satu hal, bahwasanya yang membatalkan saum adalah seperti kenikmatan berjima dengan istri. Itu yang membatalkan dalam saum. Maka berbekam tidak membatalkan saum. Kesimpulannya adalah bahwasanya jika si pesakit kuat di dalam bulan Ramadan tatkala siang hari, dia kuat di bekam, maka diteruskan, dan jika tidak maka alangkah baiknya kita ganti pada malam hari. Kemudian yang kedua adalah, wajibkah seseorang yang dibekam kemudian dia mandi? Ini di sini Syekh Syihab Al-Badri Yasin mengatakan, kemudian beliau menulis satu hadis yang menerangkan bahwasanya wajibkah seorang setelah dibekam kemudian dia mandi. Rasulullah SAW bersabda, riwayat dari Abdullah bin Zubair, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yaghtasilu min arba'in minal janabah wa yaumal jumu'ah wa ghuslil mayyit wal hijamah." Beliau menjelaskan mandi karena 4 sebab, yakni karena janabah. Yang pertama, yang kedua hari Jumat, yang ketiga wa ghuslil mayyit, setelah memandikan mayit, wal hijamah, dan berbekam. Di sini hadis ini menjelaskan bukanlah kewajiban bagi seorang mandi tatkala setelah berhijamah. Di sini hanyalah disunahkan saja dan sangat disenangi oleh Rasulullah SAW tatkala kita berhijamah kemudian mandi. Karena ada beberapa kasus bahwasanya tatkala sakit dihijamah kemudian dia mandi maka terjadi meriang, dan ini tidak berpengaruh kita. Mengapa? Akan tetapi kita akan melihat kekuatan si pesakit sampai di mana dia, apakah dia kuat tatkala habis dibekam mandi. Karena itu kita memberikan spare waktu, yaitu kurang lebih 3 jam setelah itu, agar supaya dia mandi, dan diusahakan dengan air hangat dicampur dengan garam agar supaya sterilisasi virus-virus yang ada pada tubuh si pesakit hilang. Itulah beberapa penjelasan yang telah kami berikan kepada kaum muslimin pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang telah dijelaskan, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Akhirnya
yang lebih adalah datangnya dari Allah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya adalah dari diri kami yang sangat dhaif. Karena itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.